Hai, selamat datang kembali di Kelas Channel. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat desain WAN menggunakan dua buah server dan satu buah router. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini saya memiliki topologi seperti ini, di mana terdapat 8 buah. Di sini uh, yang akan saya setting adalah hanya pada bagian server dan router saja, di mana untuk bagian server di sini saya akan menggunakan alamat IP statis, sedangkan untuk PC client itu akan saya setting dengan IP DHCP, sehingga untuk setting itu hanya dilakukan pada bagian server saja. Oke, yuk kita lanjut ke pembuatan desain pada Cisco-nya. Oke, buka aplikasi Cisco Packet Tracker-nya. Oke, jika sudah terbuka, selanjutnya kita siapkan apa yang kita butuhkan. Yang pertama, kita tambahkan satu buah router. Di sini saya menggunakan router dengan tipe 2621XM. Kemudian dua buah switch dengan tipe 2950T. Selanjutnya kita tambahkan dua buah server dan 8 buah PC. Oke, selanjutnya kita rapikan sedikit agar tidak terlalu berantakan. Oke, selanjutnya kita hubungkan semua device menggunakan kabel Strike. Tapi agar lebih mudah kita gunakan kabel automatic. Oke, setelah semua terhubung, selanjutnya kita setting pada bagian server. Tapi sebelum itu kita ganti dulu namanya. Ini menjadi Jakarta. Dan
Yang ini adalah Bandung. Untuk melakukan konfigurasi pada server, caranya kita double klik. Oke. Kemudian kita masuk ke menu config dan kita pilih menu setting. Sini kita masukkan gateway-nya itu 192.168.12.10. DNS server kita kosongkan saja. Selanjutnya masuk ke menu path Ethernet 0. Di sini kita masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168.12.1. Subnet max itu otomatis 255.255.255. Selanjutnya kita pilih menu service, kemudian pilih menu DHCP. Sini kita masukkan default gateway-nya. Ini adalah settingan untuk proses respon DHCP dari klien. Itu untuk pemberian alamat IP dari server ke klien. Kita masukkan default gateway-nya ke 192.168.12.10. DNS server kita kosongkan. Kemudian di sini ada yang namanya star IP. Star IP ini digunakan untuk memulai IP berapa yang akan diberikan kepada klien. Jadi IP berapa dimulai dari IP berapa klien akan mendapatkan alamat IP. Di sini kita ilustrasikan dimulai dari IP 11. Kemudian ini ada maksimum number of user, artinya seberapa banyak user yang dilayani oleh server ini. Karena di sini kita tidak terlalu banyak menggunakan PC, makanya di sini saya membatasi usernya hanya 5 saja. Kemudian jika sudah ini ada service, kita on dan klik tombol save. Oke, secara otomatis settingan di atas akan masuk ke bawah sini. Lakukan hal yang sama terhadap server yang kedua atau server Bandung. Oke, pada server Bandung ini saya menggunakan alamat IP 192.168.13.10. Dan masuk ke path Ethernet. Alamat IP-nya adalah 192.168.13.1 dan subnet max otomatis berisi 255.255.255.0. Selanjutnya masuk ke menu service dan pilih DHCP. Pada bagian service kita klik on. Default gateway kita masukkan sama seperti yang tadi, yaitu 192.168.13.10. DNS server kita kosongkan. Star IP dimulai dari IP 11, kita samakan saja biar nggak pusing. Kemudian maksimum of usernya kita batasi hanya 5 saja. Kemudian klik save. Oke, settingan pada server sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke bagian router. Tapi sebelum kita setting router, kita lihat dulu path Ethernet yang terhubung ke router itu dari router itu menyambungnya kemana gitu kan. Caranya kita sorot bagian merah di sini. Ini berfungsi agar kita tidak terbalik pada saat setting. Di sini path Ethernet 0/0 itu terhubung ke switch 0. Kemudian path Ethernet 0/1 itu terhubung ke switch 1. Oke, kita masuk ke bagian router. Dan masuk ke bagian CLI. Di sini kita klikkan no.
Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita ketikkan N untuk mengenable router, kemudian kita masuk ke config terminalnya, ketikkan perintah const. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke interface yang tadi, ketikkan int fa 0/0, artinya di sini kita akan masuk ke bagian interface pas Ethernet 0/0 dan klik enter. Selanjutnya kita masukkan alamat IP, ketikkan perintah IP add untuk memasukkan alamat IP. Di sini alamat IP yang digunakannya adalah alamat IP gateway dari server, yaitu 192.168.12.10. Subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Selanjutnya kita hidupkan port, karena di sini terlihat masih merah, artinya port router masih mati. Kita ketikkan perintah losh untuk menghidupkan port pada router. Oke, jika sudah, kemudian ketikkan perintah exit untuk keluar dari pas Ethernet 0/0. Selanjutnya kita masuk ke pas Ethernet 0/1, ketikkan perintah int fa 0/1. Kemudian ketikkan perintah untuk memasukkan alamat IP, yaitu IP add, masukkan gateway dari server Bandung, yaitu 192.168.13.10, dan subnet max-nya 255.255.255.0. Enter. Kemudian hidupkan portnya, ketikkan perintah nosh kembali. Oke, dan exit kembali. Nah, di sini kita ketikkan perintah write dan oke. Oke, settingan telah selesai. Selanjutnya kita request alamat IP client dari server. Caranya masuk ke menu desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita pilih menu DHCP. Maka secara otomatis server akan mengisi alamat IP dari si client. Lakukan hal ini pada semua PC. Oke, jika sudah, selanjutnya kita lakukan cek koneksi. Caranya klik PC, kemudian masuk ke menu common port. Kita cek dari PC yang memiliki server yang sama terlebih dahulu. Kita ping ke PC sebelahnya. Alamat IP-nya adalah 192.168.12.12. Kita akan ping dari PC 0 ke PC 1. Dan hasilnya adalah replay, artinya settingannya berhasil. Kemudian selanjutnya kita coba untuk ping ke server yang berbeda. Perintahnya sama, ping, kemudian masukkan alamat IP-nya 192.168.13.10. Oh, tidak, titik 11. Dan enter.
sini, tapi masih ada request timeout satu bagian. Kita coba kembali untuk memastikan, dan hasilnya berhasil. Oke, settingan kita telah berhasil. Sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya, kemudian bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa komen, like, and share kepada teman kalian juga, agar teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, terima kasih. See you, bye-bye.